Assalamualaikum anak-anak, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, kita ketemu lagi dalam acara ini, program unggulan kita dari channel YouTube N8 TV, yaitu tentang secangkir ilmu. Ya, gimana anakku? Sehat semuanya? Tetap semangat untuk belajar? Oke lah anak-anakku. Ayo tetap semangat dalam belajar. Kita pekikan dulu SMK Negeri 8, idola, inovatif, disiplin, dan kolaboratif. Ya. Oke anak-anakku, ya, anak-anakku semuanya, bahwa pada kali ini kita akan belajar satu mata pelajaran pada kompetensi keahlian perawatan sosial, khususnya tentang perawatan dan pelayanan lanjut usia. Nah, anak-anakku, untuk mata pelajaran ini, ya, kalau kita melihat dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07 Tahun 2018, bahwa mata pelajaran kita ini masuk pada kelompok peminatan C3. Ya, di samping ada mata pelajaran tentang PPL, perawatan dan pelayanan lanjut usia, juga ada pelajaran tentang bagaimana pengasuhan dan advokasi anak. Kemudian ada lagi, yaitu mata pelajaran tentang rehabilitasi sosial disabilitas, dan ada juga mata pelajaran tentang rehabilitasi sosial untuk adiksi korban nafsa. Tapi kali ini anak-anak kita akan belajar tentang praktek pekerjaan sosial dengan lansia. Dan next time mungkin Bapak Ibu guru kalian juga akan belajar bersama dalam channel ini untuk mempelajari kelompok mata pelajaran dalam peminatan yang lain. Nah anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana praktek pekerjaan sosial dengan lanjut usia. Dalam pelajaran ini kita akan memahami, pertama yaitu tentang kita akan mereview kembali, ya, tentang konsep pekerjaan sosial. Kemudian kita juga akan memahami juga menganalisis tentang siapa yang dimaksud dengan lansia. Setelah itu kita akan memahami juga tentang apa saja sih permasalahan-permasalahan yang ada pada lansia. Kemudian bagaimana praktek pekerjaan sosial dengan lansia. Dan yang terakhir kita akan bagaimana cara kita memelihara kesehatan lansia, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke anak-anakku, ya kita akan mengawali, ya, membahas tentang apa itu pekerjaan sosial. Banyak sekali definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu tentang pekerjaan sosial. Tetapi di sini kita akan mengambil satu definisi pekerjaan sosial, ya, yang bersifat internasional dari NASW, The National Association of Social Worker. Nah, dari definisi itu dikatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional atau pelayanan profesional. Kenapa dikatakan suatu pelayanan profesional? Karena melalui suatu pendidikan, melalui suatu program pelatihan. Sehingga dari pendidikan, dari pelatihan itu kalian akan memperoleh seperangkat ilmu yang akan dijadikan dasar di dalam memberikan pelayanan kepada klien. Nah, kemudian pelayanan itu ditujukan pada siapa? Nah, ini berbicara tentang karakteristik klien yang akan kita tangani. Apakah klien itu individual, bisa berupa kelompok, atau bisa berupa masyarakat. Dan tujuannya yaitu untuk mencapai suatu keberfungsian sosial. Nah, kalau kita mempelajari konsep tentang keberfungsian sosial ini atau social functioning, itulah yang akan membedakan antara profesi kita, profesi pekerjaan sosial, dengan profesi yang lain. Karena apa? Itulah yang akan menjadi fokus intervensi kita.
yang akan menjadi bidang garapan kita. Kita ambil satu contoh saja yang mudah, yaitu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi dokter. Kalau tadi saya katakan bahwa yang menjadi fokus intervensi kita adalah keberfungsian sosial. Bagaimana agar orang itu dapat menampilkan peran sosialnya secara wajar di masyarakat, agar orang itu dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat, menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, agar dia minimal mampu memecahkan masalahnya sendiri. Itu semua mencakup pada aspek-aspek keberfungsian sosial. Beda dengan dokter, bukan keberfungsian sosial yang dijadikan sasarannya, bidang garapannya, yaitu masalah keberfungsian fisik atau physical functioning. Ya, kalau misalkan kalian merasakan kepalanya pusing, mata berkunang-kunang, perut terasa mual, maka kalian tidak akan minta bantuan ke pekerja sosial, karena di situ adalah bukan menjadi sasaran kita. Kita tidak menangani masalah ya bagaimana fisik seseorang itu bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalian akan mendatangi dokter untuk minta pertolongan. Nah, itu anak-anakku. Nah, dari metode-metode ya berkaitan dengan klien yang akan kita tangani, maka kita akan mempunyai dua metode. Metode pokok dan metode bantu. Ya. Metode pokok ya itu sangat tergantung sekali dengan karakteristik klien. Kalau yang kita tangani adalah klien sifatnya individual, maka kita akan memilih menggunakan metode yang namanya bimbingan sosial perseorangan atau social casework. Dan prakteknya itu dikatakan sebagai praktek mikro. Tetapi kalau klien yang ditangani kita adalah berupa kelompok kecil, maka kita akan menggunakan metode social group work atau bimbingan sosial kelompok. Nah, tetapi kalau klien yang kita tangani itu lebih luas lagi, skopnya, sasarannya adalah masyarakat atau organisasi, maka kita akan menggunakan metode bimbingan sosial masyarakat atau bimbingan organisasi masyarakat. Nah, dalam menggunakan metode pokok itu kita ditunjang dengan metode yang namanya metode bantu. Administrasi kesejahteraan sosial, semua kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial harus teradministrasikan dengan baik. Ya. Kemudian kita juga mungkin perlu ya menggunakan atau menggerakkan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dengan menggunakan metode bantu berupa aksi sosial, social action. Nah, sekarang di saat sekarang ini masalah sosial semakin berkembang luas, ya, selalu mencakup berbagai macam aspek kehidupan, sehingga kita sebagai pekerja sosial sangat perlu dituntut untuk melakukan penelitian sosial atau metode penelitian sosial. Next, itu anak-anakku ya, kalian sudah memahami, mereview kembali tentang apa pekerjaan sosial. Sekarang saatnya kita akan mencoba memahami yaitu tentang lansia. Siapa sih yang disebut dengan lansia? Ya. Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Lanjut Usia nomor 13 tahun 1998, di situ dikatakan bahwa yang namanya lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sekalipun ya, dalam undang-undang itu menuai begitu banyak ya perdebatan. Karena apa? Toh nyatanya orang yang masih atau sudah memasuki usia 65 tahun, mereka masih sehat. Mereka masih bisa aktif melakukan kegiatannya sehari-hari tanpa butuh bantuan orang lain. Ya, sehingga undang-undang itu harus direvisi. Tetapi ya, dalam memahami undang-undang itu kita tidak sepotong sampai di situ. Ada lagi di dalam undang-undang itu disebutkan juga ada yang namanya lansia potensial dan ada lansia yang tidak
potensial. Nah, siapa yang lansia potensial itu? Lansia potensial adalah seseorang yang masih mampu melakukan pekerjaan atau masih mampu melakukan kegiatan dan menghasilkan barang ataupun jasa. Ya, di situ masih kita lihat banyak sekali orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas tetapi masih dalam kehidupan sehari-harinya dia masih mandiri. Ya, bahkan dia masih aktif dalam berbagai kegiatan. Berbeda dengan yang kedua ini, yaitu lansia tidak potensial. Siapa itu lansia tidak potensial? Yaitu mereka dalam kehidupannya selalu bergantung pada orang lain. Ya, dia sudah tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu atau mencari nafkah. Nah, anak-anakku semuanya, selain ya kita melihat pengertian lansia dari undang-undang tadi, kita juga bisa mencermati satu definisi atau ya lansia lanjut usia itu dari WHO. WHO membagi lansia itu menjadi 4 kategori. Pertama yaitu middle age atau usia pertengahan, di mana yang masuk pada usia middle age ini yaitu mereka yang berusia 45 sampai dengan 59 tahun. Kemudian kategori yang kedua yaitu elderly, yaitu seseorang yang memasuki usia 60 sampai 74 tahun atau disebut dengan usia lanjut. Kemudian kategori yang ketiga yaitu masuk pada kelompok tua atau old, yaitu siapa? Mereka yang masuk usia 75 sampai 90 tahun. Nah, anak-anakku, ya, kategori yang terakhir adalah very old atau sangat tua, yaitu mereka yang sudah memasuki usia 90 tahun ke atas. Anak-anakku, ya, di dalam mempelajari lansia ini kita juga harus memahami juga apa sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada pada lansia. Dari sekian banyak permasalahan yang dialami oleh lansia, bisa kita kelompokkan bahwa lansia itu mengalami masalah yang pertama yaitu dari aspek biologis. Ya, berkaitan dengan aspek biologis ini, ya, berkaitan juga permasalahan yang dialami lansia dari perubahan-perubahan fisiknya. Ya, mulai dari dia mulai cepat lelah. Ya, ototnya sudah mulai tidak berfungsi dengan baik. Munculnya berbagai macam penyakit. Itu semua bisa ya dikelompokkan, dimasukkan dalam permasalahan yang bersifat biologis. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan lansia yaitu dari aspek psikologis. Yaitu apa? Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan mental lansia itu. Ya, perubahan proses sensorinya juga. Misalnya apa? Ya, si lansia sudah mulai depresi. Sudah mulai amnesia. Ya, itu atau sudah mulai dia sering mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ya, itu masuk pada permasalahan yang bersifat psikologis. Selain permasalahan yang bersifat psikologis, biologis, ada lagi yaitu permasalahan yang bersifat sosial. Yaitu apa? Karena si lansia ini sudah mengalami penurunan-penurunan sehingga seringkali dia sudah mulai mengurangi aktivitas. Ya, aktivitas yang ada di masyarakat, peran-peran di masyarakatnya sudah mulai berkurang. Sehingga relasi atau interaksi dengan masyarakat itu sudah mulai berkurang. Ya, itu termasuk pada masalah yang sifatnya sosial. Nah, anak-anakku, kita sebagai pekerja sosial dalam bekerja dengan lansia, kita harus memahami ya, tipe-tipe lansia. Siapa lansia yang sedang kita tangani ini? Siapa lansia yang sedang kita hadapi ini? Masuk tipe apa? Dan itu nantinya akan
kita sesuaikan dengan jenis pelayanan yang akan kita berikan pada si lansia itu. Ya. Mungkin yang pertama adalah lansia itu ya ada bertipe konstruktif. Artinya apa? Bahwa si lansia itu ketika memasuki masa lansianya, dia tidak banyak mengalami gejolak, dia tidak banyak mengalami suatu perubahan, dia masih tetap enjoy, dia masih mempunyai toleransi yang tinggi, senang, mantap ya dalam melaksanakan kegiatannya. Itu masuk pada kategori lansia yang tipenya konstruktif. Kemudian ada juga lansia yang tipenya tergantung, yaitu apa? Dalam kehidupannya dia selalu tergantung pada orang lain, sehingga tidak ya berambisi, ya, atau dia sudah mengurangi ya inisiatifnya, atau mungkin dia justru lebih banyak dia bagaimana dia inginnya makan yang mungkin melebihi porsinya. Kemudian yang ketiga adalah lansia yang defensif. Artinya apa defensif itu? Yaitu dia cenderung menolak bantuan yang diberikan oleh orang lain. Emosinya tidak terkontrol. Ya. Kemudian dia selalu memegang teguh pada pendirian. Dan dia yang paling berbahaya apa? Dia akan selalu mengalami ketakutan ketika dia sudah memasuki masa ketuaan. Nah, itu anak-anakku ya, termasuk pada lansia yang defensif. Kemudian lansia lagi, ada tipe lansia yang bermusuhan. Kenapa seperti itu? Dia selalu menyalahkan orang lain. Ya, dia selalu menganggap bahwa orang lain itu adalah sebagai penyebab kegagalannya. Dan dia selalu mengeluh. Ya, itu termasuk pada kategori lansia yang bermusuhan. Selain tipe-tipe tadi anak-anakku, masih ada tipe satu lagi, yaitu apa? Lansia yang selalu menyalahkan atau membenci dirinya sendiri. Ya, dia selalu menyalahkan. Kenapa saya sekarang sampai seperti ini? Kok sudah berubah seperti ini? Kenapa saya sekarang kok memasuki masa pensiun? Dia selalu mengalami post power syndrome. Dia selalu teringat akan masa lalunya yang serba indah ataupun yang serba gemilang. Nah, itu anak-anakku ya, kalian sekarang sudah mengenal ada berbagai macam tipe-tipe lansia sebelum kalian bekerja atau berhadapan dengan klien lansia. Nah, sekarang anak-anakku ya, kita akan memahami ketika kita menangani masalah klien itu ya, dalam memberikan pelayanan sosial kepada si lansia, kita harus memegang beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip yang kita tidak boleh melanggar, tidak boleh kita terapkan pada lansia. Sekalipun lansia itu ya tadi, entah itu masuk pada lansia yang defensif, atau mungkin menyalahkan orang lain, apapun jenis lansia tadi. Tetapi kita mempunyai prinsip. Yang pertama apa? Satu, kita tidak boleh memberikan stigma pada klien atau destigmatisasi. Kita tidak boleh memberikan cap pada klien. Klienku itu jengkelke, klienku itu merepotkan, klienku itu sudah payah. Tidak boleh memberikan stigma semacam itu. Atau prinsip yang kedua, yaitu kita tidak boleh mengucilkan klien, deisolasi. Klien lansia itu juga manusia biasa. Dia punya kebutuhan yang sama, kebutuhan dasar itu sama dengan kita semua. Dia ingin mencintai, dia juga ingin dicintai. Dia ingin menerima, dia juga ingin diterima. Ya, itulah. Ya, sehingga kita tidak boleh mengisolasikan klien atau mengucilkan klien si lansia. Kemudian kita juga jangan sampai kita ya memberikan suatu sensitivitas yang tinggi, ya, desensiasi di situ. Artinya apa? Kita terlalu memberikan sesuatu pelayanan tetapi yang berlebihan, menganggap bahwa lansia itu sudah tidak apa-apa sehingga overprotective sekali pada klien.
Ya, terlalu belas kasihan itu juga tidak baik. Kemudian ya, dalam memberikan pelayanan kita juga tidak boleh mendramatisir atau apa? Membesar-besarkan masalah yang dialami oleh klien lansia kita. Tidak boleh. Ya, apapun keluhan yang disampaikan pada kita sebagai pekerja sosial, maka kita harus merespon dengan baik. Ya, kita harus menjaga. Kalau memang ada sesuatu yang tidak boleh kita bicarakan pada orang lain, sifatnya sangat pribadi, ya sudah. Ya, kita tidak usah membesar-besarkan, menceritakan sampai kemana-mana. Ya, itu juga menyalahi prinsip kita sebagai pekerja sosial. Dan kemudian ya, kita memberikan simpati di situ. Artinya apa? Boleh kita ikut merasakan apa sih yang dirasakan oleh klien, tetapi kita tidak boleh hanya di dalamnya. Ya, kita memberikan pertolongan sebatas pertolongan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien. Kemudian pelayanan yang terakhir di sini ya harus bersifat komprehensif, menyeluruh. Ya, apa yang dibutuhkan oleh klien, apa yang diinginkan oleh klien sudah sesuai, sudah merupakan jawaban ya dari apa yang dibutuhkan oleh klien. Pelayanan itu sudah sesuai, sudah relevan dengan kebutuhan klien. Nah, anak-anakku semua ya, dari beberapa tadi ya kita sudah mempelajari tentang lansia, maka kita sekarang akan melihat apa sih jenis-jenis pelayanan yang kita sediakan untuk si lansia tadi. Ya, di situ kita bisa memilih. Pertama yaitu pelayanan yang sifatnya home care, pelayanan dari rumah. Itu ditujukan kepada lansia yang sudah tidak potensial, ya, tetapi si lansia tadi masih tetap berada di dalam keluarganya. Hanya kita sebagai pekerja sosial memberikan suatu pemenuhan kebutuhan agar si lansia itu dapat hidup layak. Atau yang kedua yaitu pelayanan yang sifatnya daycare services. Yaitu apa? Pelayanan yang sifatnya sementara, bisa dilakukan di dalam panti ataupun di luar panti. Ya, tidak usah menginap, tidak sampai menginap si klien itu, paling hanya kurang lebih maksimal 8 jam. Nah, ketika 8 jam atau rawat siang di situ, si klien bisa menyalurkan hobinya dengan didampingi oleh pekerja sosial. Itu. Kemudian pelayanan berikutnya adalah foster care atau kita carikan keluarga pengganti. Nah, bedanya apa anak-anakku dengan home care? Nah, kalau home care itu si lansia masih berada dalam keluarganya sendiri. Tetapi kalau foster care si lansia itu tidak berada di dalam keluarga sendiri. Tetapi kita carikan keluarga pengganti. Kenapa? Karena si lansia tadi terlantar, tidak mempunyai keluarga. Nah, ketika kita menitipkan lansia pada keluarga pengganti itulah kita support. Ya, kita berdayakan keluarga itu dengan diberikan berbagai macam kebutuhan ya agar si lansia itu terpenuhi atau tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian pelayanan berikutnya adalah usaha ekonomi produktif. Itu ditujukan kepada lansia yang masih potensial, kita beri bimbingan, kita beri keterampilan dan kita beri suatu modal usaha. Tapi sifatnya adalah individual atau perorangan. Berbeda dengan pelayanan yang berikut ini adalah KUBE, kelompok usaha bersama. Di situ tidak dilakukan secara individual, tapi dilakukan secara berkelompok, 5-10 orang. Kita beri keterampilan di situ, ya, kita dampingi bagaimana si lansia yang potensial ini secara berkelompok dapat menghasilkan sesuatu, entah itu berupa barang atau berupa jasa. Kemudian yang terakhir pelayanan itu adalah jaminan sosial lanjut usia atau asuransi sosial lanjut usia. Itu ya, alternatif terakhir ditujukan kepada lansia yang sudah tidak potensial. Dengan diberikan bantuan ya berupa uang tunai ya, kalau tidak ada perubahan yang itu sekitar 300.000 per bulan. Nah, anak-anakku, ya sekarang kita masuk pada materi berikutnya anak-anakku, yaitu tentang proses pertolongan pekerjaan sosial
dengan lansia. Nah, anak-anakku, kalau kita melihat ya, proses pertolongan pekerjaan sosial itu terdiri dari beberapa tahap. Mulai dari tahap kontak dan kontrak, kemudian pekerja sosial akan melakukan asesmen, akan membuat rencana intervensi, melakukan intervensi, sampai pada melakukan evaluasi dan terminasi. Nah, anak-anakku ya, kita pahami dulu, dalam proses pekerjaan sosial, kalau kalian melihat gambar tadi, bahwa proses pertolongan yang diberikan oleh pekerjaan sosial itu tidak bersifat linier atau berupa garis lurus, tetapi bersifat fleksibel. Yaitu apa? Tidak selalu berurutan. Oh, setelah kontak, kontrak, pasti asesmen, dan setelah asesmen pasti rencana intervensi. Dalam prakteknya tidak seperti itu. Boleh ya, misalkan setelah kontak, kita setelah mengetahui klien, oh klienku itu ternyata adalah seorang yang mengalami keputusasaan. Dia sedih sekali. Karena apa? Anaknya, cucunya, dia tidak selalu mendampingi. Mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Dia hanya menginginkan ada satu perhatian dari keluarganya. Nah, setelah itu, pekerja sosial sudah menggali permasalahannya. Akhirnya menemukan, oh permasalahan klienku seperti ini. Tetapi ketika program sudah tersusun, sebelum program itu dilaksanakan, si lansia tiba-tiba meninggal dunia. Bagaimana? Mau tidak mau, kita harus melakukan terminasi. Kita harus melakukan pemutusan hubungan, pemutusan relasi bantuan antara pekerja sosial dengan klien. Itulah anakku yang saya katakan tadi, bahwa proses pertolongan pekerjaan sosial itu bersifat fleksibel. Nah, kalau kalian tadi sudah memahami bagaimana sih proses pertolongan pekerjaan sosial, nah kali ini anak-anakku, kalian akan ya menyaksikan suatu video. Itu adalah kakak kelas kalian. Ya, kakak kelas kalian sedang mempraktekkan bagaimana praktek pekerjaan sosial secara individu ya dengan seorang klien lanjut usia. Nah, anak-anakku semuanya, silakan kalian menyimak dengan baik, karena dari video tadi ada satu tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, apa petunjuknya? Ya, nanti bisa kalian lihat baik di grup WA ataupun di Classroom, Google Classroom. Di situ jelas sekali. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, ya, mungkin kalian bertanya, ya, kenapa proses pertolongan ini, ya, kok harusnya atau tidak bisa secara linier? Ya, itu tadi akan, ya, sesuaikan dengan permasalahan-permasalahan ataupun kondisi-kondisi klien. Nah, anak-anakku semuanya, ya, yang ada di situ, gimana, masih tetap semuanya kita atensi? Ya, masih semuanya kita mengikuti pembelajaran ini dengan baik? Ya. Nah, sementara itu, marilah kita lihat video berikut ini, yaitu praktek pekerjaan sosial dengan lansia. Assalamualaikum, Mbak. Selamat siang. Lagi tiduran ya? Nah, ini kenalin dulu, nama saya Fetty. Saya dari asisten pekerja sosial. Saya kesini mau ngobrol sama Mbak, boleh? Boleh. Mau nemenin Mbak juga, boleh? Boleh. Terus juga nanti kalau misalnya Mbak membutuhkan sesuatu, bisa minta tolong sama saya ya, Mbak ya. Ya, ini dengan Mbak siapa? Oh iya, Mbak Sono. Umurnya berapa, Mbak? Oh, ya. Ini sakit apa? Oh, asam urat. Keluhannya apa, Mbak? Berarti
berarti itu ya tiap hari tiduran aja. Iya. Perasaannya gimana? Apa yang Mbak rasain sekarang? Sakit. Kalau ibadah gimana Mbak? Sambil tiduran gitu? Oh, sambil tiduran. Terus sehari-hari dibantu sama siapa? Ya kadang sama istri, kalau istri di rumah, kalau lagi ngepom juga sendirian. Oh, sendirian. Nggak ada yang nemani berarti Mbak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kita juga Dulu kerjanya apa? kerja serabutan. Oh, serabutan. Iya. Nggak apa-apa. Sekarang kan udah di sini kan udah sambil istirahat ya Mbak ya. Gitu juga ya, jangan patah semangat juga. Walaupun cuma bisa tiduran, tapi tetap beribadah, tetap semangat. Kan masih ada istri, masih ada anak, masih ada cucu ya Mbak ya. Iya. Kadang cucu sering kesini. Jarang. Oh, kalau anak jarang. Kenapa itu kok jarang kesini? Oh, sibuk kerja. Ya apa-apa, itu kan punya kebutuhan sendiri ya Mbak ya. Nanti juga kalau misalnya libur kerja mungkin pulang, bisa jenguk mbaknya, bisa jenguk istrinya juga. Minta tolong apa Mbak? Oh, mau makan? Boleh, saya ambilkan dulu ya. Ini mau makan puding? Mau? Ya, dilepas dulu. Saya bantu ini ya, setengah duduk gitu ya Mas ya. Sedikit-sedikit ya Mbak. Ya, pelan-pelan aja. Gimana rasanya? Enak? Sakit? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting perutnya kemasukan makanan ya. Nanti kalau nggak makan malah tambah nggak enak badannya. Ya, gitu. Udah? Tapi ini belum habis. Oh, nanti lagi. Ya udah nggak apa-apa. Mau kembali ke itu ya. Mau minum nggak? Oh, nggak usah. Ya udah nggak apa-apa. Ini saya temenin di sini boleh? Boleh. Tapi ini saya di sini nggak bisa lama. Nanti mungkin sekitar 10 menit Mbak. Ya, semoga saya bisa kesini lagi ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi Mbak tenang aja, saya juga ini apa yang saya dapatkan dari sini nggak akan saya beberkan kemana-mana. Ini privasinya kita berdua. Ya. Ini sholatnya rutin nggak Mbak? Ya, rutin Mbak. Rutin, alhamdulillah. Kalau istri telepon, Nah, ya telat gitu. kalau di rumah selain sama istri paling dekat sama anak yang siapa? Yang nomor berapa? Nomor 7. Anaknya ada berapa Mbak? Ada 7. Oh, berarti paling dekat sama yang kecil ya? Sekarang di mana? Kerja. Tapi juga kadang kesini. Ya tidur di sini. Tidur di sini. Oh, berarti ini pas kebetulan lagi keluar gitu ya Mbak ya? Iya. Oh iya. Dulu Mbaknya dari mana asalnya? Asli Semarang. Oh, asli Semarang. Kalau istri dari mana? Istri Semarang. Oh, dari Semarang. Dulu berapa
berapa bersaudara Mbak? Iya. Tiga bersaudara. Cowok semua, cewek semua atau cewek cowok? Udah pada masih ada atau udah meninggal saudaranya? Masih. Ini Mbak nomor berapa? 3 tadi? Oh, 2. Adiknya di mana? Oh, di Kalimantan. Kalau Mbak sendirian kayak gini, apa yang Mbak rasain? Perasaannya gimana? Kesepian ya. Tapi takut. Oh, emangnya biasanya ada apa di sini? Oh, terus kalau pas Mbak dapet gangguan kayak gitu, apa yang Mbak lakukan? Sambil pikir gitu nggak? Iya. Oh iya, bagus itu, bagus, keren. Nggak apa-apa, itu mungkin cuman halusinasinya Mbak aja yang terlalu berlebihan. Tapi nggak apa-apa kok. Istri kan juga di rumah, nanti bisa menemani. Kalau misalnya ada yang nemenin gini, seneng nggak? Seneng. Lebih suka ngobrol atau lebih suka tiduran aja? Tiduran, berarti nggak suka kalau ditemenin? Oh, ditemenin ya. Mungkin saya sampai sini dulu aja ya Mbak ya. Lain kali kita bisa ketemu lagi. Iya, nanti besok atau nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya kesini lagi. Saya boleh merumuskan tadi apa yang kita bicarakan. Berarti Mbak ini anak ketiga dari 3 bersaudara ya, asli Semarang, terus punya anak 7, benar? Ya, terus sakitnya asam urat, di rumah sama istri. Ya, kadang suka ngerasain ada gangguan-gangguan yang gak enak gitu, benar? Nah, ya. Terima kasih ya Mbak ya. Saya dapat banyak cerita dari Mbak, bisa bantu Mbak tadi ambilin makanan juga. Terima kasih banyak, semoga Mbaknya cepat sembuh, bisa beraktivitas sendiri lagi kayak biasanya. Amin. Panjang umurnya. Amin. Ya, saya pamit dulu ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Anakku, gimana? Kalian sudah tadi menyaksikan videonya? Ya. Nah, dari video tadi ya, kalian nanti bisa membuat suatu tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah Ibu berikan di situ ya, di dalam Google Classroom masing-masing. Ya, apa sih nantinya yang harus dikerjakan oleh kalian dari video yang sudah kalian saksikan tadi? Ya, yang mencerminkan tentang pertolongan pekerjaan sosial dengan lansia. Nah, anak-anakku ya, terakhir ini ya, di akhir pembahasan kita akan membahas tentang bagaimana memelihara kesehatan lansia, khususnya ya di situasi saat ini, yaitu lansia di tengah pandemi COVID-19 ini. Lansia itu memang sangat rentan sekali ya terhadap COVID-19 ini. Kenapa? Bahkan ya dari WHO menyebutkan bahwa hampir sebagian besar ya, yang paling banyak 22% lansia yang meninggal ya itu sekitar 80 tahun ke atas. Karena apa? Dia mempunyai sistem imun yang lemah. Imunnya sangat lemah. Dengan adanya berbagai macam penurunan ya, perubahan secara fisik. Dia juga, si lansia itu tidak mempunyai antibodi yang tidak bekerja dengan baik. Terlebih lagi ditunjang dengan adanya masalah kesehatan
ya, si lansia itu mengidap atau menderita berbagai macam penyakit. Misalkan apa? Penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit diabetes. Itu justru ya akan sangat rentan sekali ya lansia terhadap pandemi COVID-19 ini. Ya. Kemudian yang menyebabkan lansia rentan itu juga karena adanya kurang perhatian dari keluarga. Keluarganya terlalu tidak peduli, terlalu cuek, ya, tidak begitu memperhatikan. Bagaimana kondisi lansia itu tidak direspon dengan baik. Nah, kalau kita mengetahui anak-anakku, ya, kenapa kok lansia itu rentan, ya, terhadap COVID-19 ini, maka kita harus menjaga. Ada beberapa cara ya untuk menjaga agar imun lansia itu dapat bekerja dengan baik. Pertama apa? Nutrisi. Ya, jaga asupan nutrisi si lansia itu dengan baik. Penuhi ya zat-zat gizi sehingga si lansia itu punya imun yang baik, punya kekebalan yang baik. Rutin olahraga, tentunya olahraga itu juga sesuai dengan fisik si lansia. Ya. Sebaiknya, idealnya ya harus dilakukan 30 menit setiap hari. Itu pun juga olahraga sesuai dengan kondisi ya, kondisinya si lansia tadi. Kemudian kita berusaha untuk menghindari stres, jangan menambah beban masalah pada lansia. Kasihan. Ya. Dia secara fisik sudah mengalami banyak penurunan, ditambah lagi lingkungan tidak mendukung. Justru si lingkungan tadi akan menimbulkan stres pada lansia. Kemudian kita upayakan lansia itu istirahat atau tidur yang cukup. Ya, sekitar berapa yang baik? 4 sampai 8 jam. Karena dengan tidur itu ya si lansia bisa istirahat. Ya, ada kekebalan akan digandakan di situ sel-sel darah putih untuk menambah kekebalan atau imun lansia. Dan kita jaga agar lansia itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Ya, kita tunda apa yang dilakukan di situ. Nah, dari beberapa tadi anak-anakku, ya, terakhir ya Bu Listiani di sini akan memberikan suatu tips. Jika di tengah-tengah kalian ada lansia, entah itu orang tua kalian, kakek nenek kalian, ya, keluarga di situ ada lansia, tolong, ya, harus kita jaga dengan baik lansia itu, agar bisa terhindar dari COVID ini. Yaitu apa? Tidak melakukan perjalanan, ya, atau berpergian, kalau itu tidak perlu. Terlebih apa? Berpergian dengan menggunakan transportasi umum. Kemudian kita ajak lansia menginap di hotel. Nah, itu sangat riskan sekali ya pada lansia. Kemudian tunda waktu pemeriksaan rutin. Kalau ada jadwal kontrol rutin dengan dokter, kalau memang itu bisa ditunda, tunda dulu. Ya, dengan mengajak lansia itu pergi ke rumah sakit, maka ya itu akan menambah ya resiko pada si lansia itu untuk terkena COVID-19. Kalau perlu mungkin dengan menggunakan telemedicine atau dengan menggunakan online, kita bisa kontak ya dokter kita secara online. Ya. Kemudian kita menggunakan peralatan-peralatan pribadi, entah itu peralatan makan, ya minum, atau mungkin sisir, itu harus kita bedakan. Kita sendirikan ya untuk orang tua kita, untuk lansia kita. Karena apa? Kita sehat, kita tidak kelihatan. Ya, kalau kita itu ya mungkin ya, ada di situ virus yang masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau si lansia ya itu sangat mudah sekali terkena di situ. Kemudian ya mengajarkan kebersihan. Kalau misalkan si lansia itu ada pengasuh, ada perawat, maka kita ajarkan ya bagaimana untuk menjaga kebersihan pada si lansia. Sering mencuci tangan ketika kita akan melakukan kontak dengan lansia. Ya, akan lebih baik
kalau mencuci tangan itu dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Dan yang terakhir, kita jangan menyentuh ya mungkin mata lansia, ya mulut lansia sebelum kita ya mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, anak-anakku semuanya, ya melalui program secangkir kopi ini, kalian sudah begitu banyak bisa memahami materi-materi pelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, untuk pelajaran kita kali ini perawatan dan pelayanan lansia, ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Next time kita akan bertemu kembali untuk mempelajari materi-materi yang berbeda. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya anak-anakku. Jangan lupa, kalian punya tugas. Ya, silakan. Apa sih tugas-tugas yang harus dikerjakan? Ya, di dalam kelas kalian, ya, Google Classroom kalian sudah jelas di situ petunjuknya. Dan kapan sih tugas itu harus dilakukan, diserahkan, harus dikirim? Ya, itu di situ sudah ada masa tenggalnya juga. Ya. Demikian anakku, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Ya, jangan lupa tetap Bu Listiani mengingatkan menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya dengan lansia, ya, itu juga sangat bermanfaat sekali bagi kita. Ingat, harus selalu pakai masker kalau kita akan keluar rumah. Cuci tangan, ya, dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Dan selalu ya menerapkan social distancing, ya, memberikan jarak sosial. Ya, sampai di situ anak-anakku. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran yang selanjutnya. Selamat siang.